Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, oke guys, gimana nih kabarnya? Gimana nih di masa pandemi sekarang ini? Apakah teman-teman sehat? Oke, di video kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya lolos di UM UNES 2020. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, segera subscribe channel ini karena subscribe itu gratis ya, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman itu nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Di sini saya akan langsung bercerita. Jadi singkat ceritanya itu seperti ini ya. Jadi ketika itu saya sudah mendaftar di semua jalur, baik di jalur SNPTN, SBMPTN, dan jalur yang lainnya juga. Nah, dan saya itu terakhir itu di jalur mandiri, dan mandiri itu saya memilih UNES. Nah, kenapa saya memilih UNES? Ya karena ketika itu kampus UNES itu seleksi mandirinya menggunakan nilai rapot dan sertifikat atau kejuaraan. Jadi di situ peluang saya untuk yakin bahwa saya bisa masuk di situ. Nah, ketika itu saya langsung daftar. Untuk prosedurnya itu di tahun 2020 sama yang sekarang tahun 2021 itu beda jauh. Kenapa dibilang beda jauh? Karena ketika saya daftar di tahun 2020 itu persyaratannya itu tidak terlalu banyak ya, dan tidak terlalu serumit yang tahun sekarang 2021. Yang tahun 2020 itu hanya mengupload nilai rapot dan mengisi nilai rapot, terus mengupload, kemudian mengupload sertifikat yang punya ya. Nah, setelah itu udah langsung ke cetak kartu udah, jadi itu kita tinggal nunggu. Nah, beda halnya dengan sekarang itu untuk UM UNES itu beda. Kenapa ya? Karena itu tadi yang pertama prosedurnya beda. Nah, yang pertama untuk 2021 itu prosedurnya masih tetap menggunakan nilai rapot, menginput nilai rapot, terus kemudian mengupload juga sama, terus mengupload sertifikat juga, yang kejuaraan ya, sertifikat kejuaraan, terus ditambah dengan tes kemampuan, yaitu bahasa Inggris dan TPA. Nah, ini pembedanya dari angkatan 2020 sama 2021 itu hanya itu, tes kemampuan dan pokoknya tes online aja, tes online itu kemampuannya. Nah, terus dari segi biaya juga waktu angkatan saya itu cuman 200.000 biaya pendaftaran. Terus tapi untuk tahun sekarang itu dikenakan sebesar 250.000 per pendaftar. Nah, dan yang memilih program studi di bidang olahraga seni itu menambah uang sebesar 150.000. Jadi ya kalau di total yang dia memilih olahraga, yang ada portofolionya itu membayar sebesar 400.000. Jadi 400.000 itu untuk program yang seni dan olahraga. Jadi udah perbedaannya udah jauh ya, dari angkatan 20 sekarang itu lebih mudah peluangnya yang 2020 ya. Ya karena wajar, karena setiap tahun itu sistemnya berbeda-beda ya, pasti berubah-ubah. Itu perbedaan antara 2020 UM UNES 2020 dan UM UNES 2021. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ketika itu kan saya jalur buntu UNES itu ya jalur mandiri, karena
karena saya yakin kenapa bisa lolos karena saya punya prestasi. Nah, itu. Kemudian di sisi itu juga saya mempunyai KIPK atau kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, itu sangat membantu untuk teman-teman yang baru lulus SMA, SMK, itu boleh dipergunakan. Nah, itu nanti biasanya di saat mendaftar kita mandiri itu pasti ada yang menggunakan KIP dan ada yang non KIP. Nah, pada saat itu saya jalur mandiri tapi menggunakan KIP. Nah, itu gimana Kak? Maksudnya jalur mandiri tapi menggunakan KIP. Oh, jadi gini. Jadi ketika itu saya daftar dan saya di websitenya itu saya menunggu yang menunggu klaim KIPK. Jadi saya nunggu dulu tuh, kan pendaftaran dibuka kurang lebih sebulan lebih ya. Saya daftar itu mandiri itu di Hamin seminggu mau penutupan, karena untuk klaim KIP itu udah dibukanya itu di Hamin seminggu. Jadi mepet-mepet itu harus siapin berkasnya, apa aja yang harus disiapin. Kemudian kita kalau misalnya di bagian olahraga kita ya harus siap buat videonya juga gitu kan. Nah, itu ketika saya milih program studi kan udah klaim KIP itu kan udah berhasil. Nah, itu langsung pilih program studi. Nah, saat itu saya memilih pilihan pertama itu ilmu keolahragaan ya, itu Fakultas FIK. Terus yang kedua itu saya memilih program studi ini pendidikan matematika. Dan itu kalau misalnya kita nggak pakai KIP itu bayarnya 200.000 biaya pendaftarannya. Jadi berhubung saya menggunakan KIP jadi gratis. Dan di situ tetap harus memilih ya. Kalau jalur mandiri itu tetap SPI-nya berapa, uang pangkal ya. SPI itu uang pangkal ya. Uang pangkalnya berapa, UKT-nya berapa, itu tetap harus milih. Nah, dan yang jalur KIPK itu disarankan untuk memilih ya golongan yang paling rendah. Nah, pada saat itu saya memilih UKT paling rendah itu 3.500.000 dan SPI-nya 5 juta. Nah, itu paling rendah itu segitu. Tapi teman-teman kalau misalnya enggak di BF bukan KIPK ya, bukan KIP ya, dia daftar teman-teman daftarnya di non KIPK ya, maksudnya berbayar ya. Itu teman-teman bisa kok kalau misalnya teman-teman mau lolos, udah yakin pingin lolos ya. Yang pertama ya nilai rapotnya harus bagus. Ya, sebenarnya nggak harus bagus sih, karena biasanya nilai rapot bagus tuh bakal kalah sama fulus ya, sama uang ya. Biasanya bakal kalah sama uang pangkal. Kalau misalnya teman-teman uang pangkalnya di UNES pilihnya besar sekitar 25 juta atau 30, kuotanya 5 juta atau 3 jutaan, itu yakin nggak 100% ya, yakin pasti ada keterima gitu, maksudnya gitu. Walaupun nilainya standar, nilai rapotnya beda dengan ya nilai bagus, pasti kalah. Kalau misalnya teman-teman bukan KIPK itu pasti kalah gitu ya. Makanya alhamdulillah bersyukur kemarin tahun 2020 saya bisa lolos di UNES, dan itu berkat bimbingan dari sekitaran saya, keliling saya ya, dari guru ya, dari orang tua juga, dari teman-teman juga. Itu terima kasih ya membimbing gitu kan. Dan itu sangat sangat senang ya, karena itu lolos di kampus ya lumayan bagus lah ya, lumayan besar. Dan waktu pengumuman itu saya sedikit terharu gitu, karena tiba-tiba lolos gitu, maksudnya tiba-tiba lolos dan nggak ada uang pangkalnya, nggak ada UKT-nya, dan itu di lolos itu dinyatakan saya itu lolos sebagai KIPK gitu, pelamar KIPK. Jadi saya kuliah di UNES itu
gratis dari semester 1 sampai semester 8, dan itu ya sebuah anugerah buat saya gitu ya. Saya bersyukur gitu, saya masih bisa kuliah tapi gratis. Nah, itu kebijakan dari kampusnya dan KIPKA ya, dari Kemdikbudnya ya. Itu KIPKA itu sangat membantu ya, karena kita itu dapat bantuan juga dari pemerintah itu per semesternya atau per 6 bulannya itu sebesar 6.600.000, atau kalau di itu tuh per bulan itu 700.000. Itulah pokoknya ya, alhamdulillah itu berkat programnya Jokowi ya, KIP itu alhamdulillah sangat membantu. Ya mungkin itu ya teman-teman pengalaman saya lolos di UNES ya. Buat teman-teman yang mau gabung UNES, ayo silakan gabung bareng-bareng. Kalau mau digabung di fakultas FIK di olahraga ya sok, enggak, kita welcome nyambut teman-teman. Apalagi sekarang apalagi kemarin itu udah pengumuman SNPTN. Nah itu ada banyak lah mahasiswa FIK ya, maksudnya mahasiswa IKOR yang lolos. Pokoknya selamat bergabung mahasiswa IKOR, kami tunggu di kampus ya. Dan nanti untuk pengumuman SBM ya bersiap-siap, semoga pengumumannya baik ya, memang terus keterima semua sesuai yang kita inginkan. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang selalu selalu dukung channel ini. Jangan lupa bantu channel ini ya menuju 1.000 subscriber ya mohon bantu 1.000 subscriber ya di bulan ini. Oke, mungkin videonya cukup sampai sini. Semoga video ini bermanfaat. Ambil yang baik-baik aja, yang buruknya buang. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.